Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidna ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kawan-kawanku di seluruh penjuru dunia, apa kabar? Dari Bukit Dinamika Umat menyapa, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kali ini renungan menjelang senja masih mengambil dari buku sekolah anak kita. Saya berada di sisi bawah gedung SMA Islam Terpadu Dinamika Umat. Insya Allah tahun 2020 ini akan membuka, akan dibimbing anak-anak kita lanjut sekolah di sini. Kali ini pendidikan utama untuk anak-anak kita, pendidikan utama dalam Islam untuk anak-anak kita. Setelah anak-anak kita itu mulai tumbuh, bahkan dalam kandungan pun sudah mulai dididik oleh orang tua. Dan setelah dia lahir secara bertahap, Abdullah Nasi Ulwan itu memberikan catatan yang sangat lengkap pendidikan anak dalam Islam. Kali ini saya mengupas sedikit. Ada 3 pendidikan utama dalam Islam untuk anak-anak kita. Yang pertama adalah pendidikan akidah, akidah tauhid. Inilah yang paling utama. Kalau dalam surah Luqman itu disebutkan, ya bunayya la tusyrik billah. Kata-kata ya bunayya ini ungkapan yang sangat indah dan mesra dari seorang ayah kepada anaknya. Ya bunayya la tusyrik billah. Hai anakku, jangan syirikatkan Allah. Dan akidah tauhid ini harus ditanamkan dalam-dalam, sungguh-sungguh. Dan suatu ketika nanti di penghujung hidup kita harus kita pastikan. Bahkan di setiap waktu harus kita pastikan. Apakah akidah yang kita tanamkan itu tumbuh atau tidak. Belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam. Dalam surah Al-Baqarah ayat 132 dan 133. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Ya baniya, innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim, Nabi Yakub sudah mewasiatkan kepada anak-anaknya. Allah telah memilih agama ini kepada kalian. Islam, muslimin. Pasrah tunduk kepada Allah. Dan fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati selain dalam keadaan berislam. Tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pelajaran berharga di sini. Apa? Yaitu ketika Nabi Yakub menjelang kematiannya. Dia berpesan luar biasa kepada anak-anaknya. Sekaligus mengevaluasi apakah tauhid yang ditanamkan itu tumbuh atau tidak. Dan perkataan ini seringkali saya ulang-ulang karena dalam sekali maknanya. Faqala qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ini ungkapan yang luar biasa. Ma ta'buduna min ba'di. Dia berkata kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, kalau aku mati, apa yang akan kalian sembah? Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan kalian sembah kalau aku mati? Pernahkah kita nanyakan ini kepada anak-anak kita? Siapa yang sudah menanyakan ini? Mana tahu besok kita mati? Tanyalah sekarang. Ya bunayya, ya baniya, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan kalian sembah kalau aku mati? Tapi memang anak-anaknya Nabi Yakub ini menjawab dengan tulus ikhlas. Karena ditanam kuat oleh ayahnya. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Apa? Ilahan wahidan. Kami akan menyembah Tuhan yang disembah oleh ayah kami, nenek moyang kami Ibrahim, Ismail, Ishak. Siapa itu? Ilahan wahidan. Tuhan yang esa. Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa bangganya Nabi Yakub ketika mendengarkan jawaban dari anak-anaknya. Kalau mereka menyembah Allah, Tuhan yang esa. Dan tentu saja dia senang menghadap Allah, meninggalkan anak-anak yang soleh, yang imannya kuat. Dan inilah sebenarnya pelajaran pertama. Mengajarkan tauhid, menanamkan tauhid kepada anak-anak kita. Lantas yang kedua, pelajaran pendidikan utama dalam Islam itu apa? Barulah ibadah. Ya bunayya aqimus sholah. Dirikan sholat. Dan sholat inilah yang paling utama. Didik mereka, biasakan mereka, suruh mereka sholat, kata Rasul. Pada usianya 7 tahun. Muru auladukum bis sholah. Suruh anakmu sholat. Begitu 7 tahun suruh mereka sholat. Dan begitu sampai 10 tahun tak mau mereka sholat, pukul dia.
Coba. Dan saya sudah mempraktekkan ini. Dan tidak sampai memukul anak saya Ihza Aulia Suri Tanjung dan Diva Mahya Zahara Tanjung itu. Kenapa? Karena dari 7 sudah kita suruh. Dan butuh 3 tahun pembiasaan. Dan kalau sudah 3 tahun berjalan, tidak mungkin mereka tidak sholat. Jadi sebenarnya inilah untuk membantah sekalian teori pendidikan barat itu. Tidak boleh pukulan. Dan menyebutkan bahwa Islam itu agama yang keras. Tidak menghargai hak asasi anak. Kenapa dipukul? Sebenarnya bukan pukulan yang penting. Tapi proses pembiasaannya dari 7 sampai 10. Dan alhamdulillah, bagi orang tua yang membiasakan anaknya sholat pada umur 7 tahun atau kurang dari situ, dan sampai 10 tahun tidak akan dipukul. Kenapa? Karena sudah mulai terbiasa mendirikan sholat. Dan yang ketiga, yang terakhir, pendidikan yang paling utama itu adalah akhlak, adab. Inilah buahnya. Ibaratnya pohon itu tadi. Akidah itu akarnya. Asluha. Akarnya itu menghujam ke perut bumi. Sabitun, menghujam. Far'uha, batang dahannya itulah ibadah. Tu'ti ukulaha, itulah buah. Jadi pohon yang sempurna itu adalah akarnya kuat, batangnya besar, dan berbuah banyak. Dan akhlak inilah buahnya. Kesempurnaan seorang muslim itu terlihat dari akhlaknya. Dan inilah pesan Rasulullah SAW. Dan dia pun diutus ke muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Dan yang paling banyak penghuni surga itu adalah ahsanu khuluqan, yang paling baik